Rasulullah SAW bahwa negeri yang akan diberikan keamanan, diberikan kedamaian, diberikan kesejahteraan, rezeki yang melimpah ruah di akhir zaman adalah Palestina, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sebelumnya Palestina penuh dengan pertumpahan darah, sebelumnya Palestina penuh dengan huru-hara dan kekacauan, tetapi negeri yang paling tenang nanti, negeri yang paling aman nanti, negeri yang paling meriah nanti, negeri yang paling damai nanti, negeri yang paling makmur nanti adalah Palestina. Maka Nabi anjurkan, bila kau telah mendengar di Palestina diumumkan khilafah Islamiyah, larilah cepat ke Palestina, ke Baitul Maqdis. Beruntung siapa-siapa yang punya kenalan sahabat-sahabat asli Palestina yang bisa membantu dan menjadi ansor di sana. Saudara-saudaraku yang kami muliakan, lalu bagaimana setelah itu? Kata Rasulullah, bila khilafah Islamiyah diumumkan di Baitul Maqdis di Palestina, maka bersiap-siaplah kalian yang ada di dunia menunggu segala macam kekacauan, segala macam bencana dan gempa-gempa besar, bencana-bencana alam, musibah-musibah hebat. Kalau khilafah Islamiyah diumumkan di Masjidil Aqsa, saya berdebar-debar di jantung saya, apakah di tahun ini akan diumumkan khilafah Islamiyah di Baitul Maqdis? Jawaban yang paling benar adalah Allahu a'lam. Allah saja yang maha tahu. Tetapi bila iya, maka perintah Nabi hijrahlah ke sana. Karena di mana-mana di muka bumi akan ada gempa-gempa besar, bencana-bencana alam mematikan, dan peperangan pertumpahan darah. Cara kalian ini ketika Rasulullah meletakkan telapak tangannya di atas kepala Abdullah ibn Rawahah, apa kata Rasulullah kepada Abdullah ibn Rawahah? Ya Abdullah, jarak antara kalian dengan kiamat saat itu lebih dekat lagi daripada jarak telapak tangan saya ini dengan kepala kamu. Ditempel oleh Nabi telapak tangannya di atas kepala Abdullah bin Rawahah. Saat itu kalau khilafah Islamiyah sudah diumumkan di Syam, di Baitul Maqdis, pada saat itu jarak antara engkau dengan kiamat lebih dekat lagi daripada telapak tangan saya ini dengan kepalamu. Huru-hara besar akan terjadi di mana-mana. Maka kalau memang kita ada sedikit kemampuan, siapkan paspor, siapkan dana, siapkan perbelanjaan. Bila memang ke sana kita pergi, ada rezeki terbang. Kalau enggak bagaimana? Ya sudah di sini. Di sini juga ada cara-cara Nabi memberikan petunjuk kepada kita, yaitu menjauhi kota-kota. Jangan tinggal di tepi laut, jangan tinggal di dekat gunung-gunung berapi. Ya, jauhilah daerah-daerah yang sangat dekat dengan laut. Kemudian tinggallah di daerah perbukitan. Ambillah daerah-daerah yang bisa bercocok tanam di atasnya. Bawalah orang-orang beriman, bawalah ternakmu, dan tinggallah di sana. Karena tempat-tempat orang yang berkumpul orang beriman akan terjaga dari Dajjal, dari fitnah Dajjal maksudnya. Walaupun Dajjal nanti datang sana, tapi fitnahnya tidak akan menimpa kita. Ya, Alhamdulillah, Allah jadikan salah satu tempat yang sudah Allah jadikan rezeki kita di sini. Kita berharap orang-orang beriman di kampung ini segera menyadari ini adalah tempat yang telah kami pilih untuk menjadi berkumpulnya orang-orang yang soleh dan beriman demi selamatnya di akhir zaman. Alhamdulillah. Kita lanjut. Ibadah Allah yang kami muliakan. Yang keempat, Palestina akan menjadi tempat bertahannya iman terakhir di akhir zaman. Tidak ada iman di mana-mana. Amalan Islam yang benar tidak akan bisa diandalkan di mana-mana. Di akhir zaman, kata Rasulullah, iman yang paling bisa diharapkan adanya di Syam. Amal soleh Islam yang paling bisa dicontoh dan diteladani hanyalah di Syam. Maaf ya, Masjidil Haram saja sekarang bagaimana orang sholat di situ? Jarang-jarang kan? Jarak-jarak 80 cm, 1 meter. Masjidil Haram, Masjid Nabawi juga begitu. Sedih kita, kayak orang Hindu yang ibadah. Jarak-jarak 1 meter. Sementara di Masjidil Aqsa, rapat mereka seperti rapatnya Rasul dengan para sahabat dalam sholat. Ketika orang-orang alergi dengan jihad di Arab Saudi, seluruh negeri Arab, alergi dengan jihad di mana-mana di seluruh dunia, justru di Syam, Suriah, Palestina mengumumkan huna al-jihad, di sini ada jihad. Maka iman di akhir zaman adanya di sana. Islam diterapkan, syariat ditegakkan, amalan hidup itu di negeri Syam, di Palestina pusatnya dan puncaknya. Ibarat Allah yang kami muliakan, akhir zaman. Barometer iman adanya di Syam. Ketika kamu melihat kekacauan iman di mana-mana, amal-amalan Islam berantakan di mana-mana, maka itu akan tetap terjaga di Syam. Syam adalah negeri iman. Kelebihan negeri Syam ini, apa kata Rasulullah? Allah sendiri yang berfirman di dalam hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Apa kata Rasulullah?
Allah berfirman kepada negeri Syam, wahai negeri Syam, dari seluruh bumiku aku pilih engkau sebagai bumi terbaikku. Allah, ternyata bukan Mekah, bukan Madinah, apalagi Indonesia. Dari seluruh bumiku, hai Syam, aku pilih engkaulah bumi terbaikku, dan aku akan kumpulkan ke dalammu hamba-hamba terbaikku dari seluruh penjuru muka bumi. Akan keluar darimu, wahai Syam, hamba-hambaku yang jelek-jelek, yang buruk-buruk kualitasnya, akan keluar dari negeri Syam. Orang-orang beriman akan bertahan di negeri Syam. Demikian, waktu aku Isra Mi'raj, kata Nabi, aku melihat beberapa malaikat membawa tiang dari cahaya. Aku bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, mau dibawa kemana tiang bercahaya itu? Maka Jibril berkata, dibawa ke negeri Syam. Apa itu tiang yang bercahaya itu, wahai Jibril? Nah, malaikat Jibril berkata, itu adalah iman, wahai Muhammad, itu adalah iman. Islam akan terjaga, iman akan hidup, dan tempatnya iman dan Islam di akhir zaman adalah Syam. Dan pusat Syam adalah Baitul Maqdis. Pusat Syam adalah Baitul Maqdis. Saya mengajak, bila ada himbauan untuk, tapi himbauan ini pun sekarang sudah mulai siapa yang menyalurkan bantuan untuk Palestina dianggap lembaga itu akan disidang, akan dipermasalahkan, orang-orangnya akan ditangkap. Kalau begitu harus sembunyi-sembunyi. Saya berharap siapa yang mampu membantu Palestina pada hari ini dengan cara sembunyi-sembunyi, saya berharap semoga ini mahar antara dia dengan Allah, supaya Allah nanti masukkan dia di antara yang terpilih untuk menduduki negeri Syam itu nanti. Ketika seluruh dunia kacau dan penuh dengan peperangan dan bencana, ketika itu negeri Syam lah yang teraman dan kita ada di dalam. Dari mana didapatkan kesempatan ke di dalamnya? Karena kita menabung ke sana. Kita menabung ke sana. Kirim jah. Ada dana kirim jah. Masukkan ke Palestina. Masukkan untuk saudara kita. Masukkan untuk orang-orang yang sedang mempertahankan nyawa, mempertahankan agama, mempertahankan kehormatan. Kalau nggak punya apa-apa, doa siang malam dengan jujur kepada Allah. Antarkan badan ini ke sana, ya Allah. Akan kulakukan apapun demi Islam di situ. Izinkan kedua telapak kaki ini, ya Allah, menginjak negeri Syam-Mu yang barokah. Ya Allah, izinkan kedua tangan ini, ya Allah, mampu membantu saudara muslimku di sana, mampu membantu Masjidil Aqsa di sana. Apapun yang bisa kulakukan, berdoalah dengan jujur. Biarlah Allah yang mengatur bagaimana cara kita ke sana nanti. Selanjutnya, ibarat Allah yang kami muliakan, yang kelima, Palestina menjadi salah satu tempat di mana manusia akan terjaga dan terlindungi dari Dajjal. Ayo, dari mana hadisnya? Dengarkan hadis berikut ini, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abi Syaibah, di mana Rasulullah SAW berkata bahwa Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, tempat siapapun yang masuk ke dalamnya, Dajjal tidak akan diizinkan oleh Allah bisa mengejarnya ke dalam itu. Kalau begitu, sekali lagi kita mengatakan tidak ada solusi bagi kita sesungguhnya kecuali kita berada di sana. Persiapkan diri. Kalau kita mau menjadi orang yang terpilih, hanya hamba-hamba Allah yang terpilihlah yang akan Allah datangkan ke sana. Punya niat, punya persiapan, punya doa, ya, maka itulah jalannya. Yang keenam, ibadah Allah yang kami muliakan, Asqalan. Kemarin lagi ribut, lagi perang Asqalan, lagi terjadi pertempuran hebat di Asqalan, akan menjadi salah satu tempat terbaik untuk ribat. Rasulullah berkata, awwalu hadzal amri nubuwwatun wa rahmah. Perkara pertama dimulai dengan kenabian dan itu adalah rahmat. Thumma yakunu khilafatan wa rahmah. Lalu dilanjutkan dengan kekhalifahan dan itu adalah rahmat. Thumma yakunu mulkan wa rahmah. Lalu dilanjutkan dengan kerajaan-kerajaan Islam dan itu adalah rahmat. Thumma yakunu imaratan wa rahmah. Imaratan, Allahu Akbar.